Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Rudat FM. Berjumpa kembali dengan Rudat FM di Kota Jakarta. Awal bulan Agustus 2026. Hari ini Selasa tanggal 4 Agustus 2026 pukul 9.36 di Kota Jakarta. Rudat FM kembali ke Jakarta. Kita explore Jakarta kembali ya teman-teman di awal bulan Agustus 2026. Kabar baiknya di bulan ini indikator ekonomi salah satunya adalah Purchasing Manager Index, yaitu indikator untuk mengukur kinerja industri manufaktur, salah satu sektor yang menyumbang tenaga kerja yang cukup banyak ya di Republik Indonesia. Berikut juga menyumbang terhadap PDB RI. Ada sedikit perbaikan masuk ke zona ekspansi di bulan Juli 2026 lalu. Purchasing Manager Index di bulan Juli 2026 terindikasi naik sedikit teman-teman dari zona kontraksi maksud saya. Sekarang masuk ke zona ekspansi dengan poin 50,2. Dari sebelumnya di bulan Juni sempat drop cukup banyak ke 46,9. Jadi S&P Global baru merilis di bulan Agustus ini awal pada hari Senin lalu ya teman-teman. Jadi bulan Agustus adalah tentu saja minim sentimen ya teman-teman, minim insentif. Terkecuali di kuartal pertama lalu ya, di awal-awal tahun 2026 di mana ada momen mudik lebaran dan juga sebelum-sebelumnya ya ada tahun baru 2026. Jadi walaupun di bulan ini ada kenaikan, sebenarnya di bulan Juni lalu sempat drop cukup banyak ya, 46,9. Jadi masuk ke zona kontraksi. Berikut juga di bulan April sempat masuk ke 49,1. Jadi walaupun agak masuk ke zona ekspansif tapi masih mepet-mepet ke angka 50. Jadi 50 ke bawah adalah kontraksi dan 50 ke atas tentu saja adalah zona ekspansi. Ada sedikit kenaikan permintaan di domestik teman-teman. Sementara di faktor lainnya kenaikan harga bahan baku juga permintaan di sektor atau di ekspor ya cukup lemah, sehingga mendorong Purchasing Manager Index di bulan lalu sempat drop cukup banyak ya teman-teman. Nah, kita di pekan ini akan menantikan juga indikator ekonomi yang lain ya tentu saja yang kita tunggu, yaitu dari BPS. Apa itu? Yaitu kinerja pertumbuhan ekonomi untuk kuartal kedua tahun 2026, yaitu bulan April, Mei, Juni ya teman-teman. Sementara kita ketahui di kuartal pertama indikator pertumbuhan ekonomi atau PDB RI atau GDP RI yaitu sebesar 5,61. Angkanya sedikit kontroversial ya teman-teman, tapi ya masih ada semacam adjustmentnya karena memang ada pertumbuhan atau pendorong pertumbuhan, yaitu di awal tahun ada tahun baru ya, kemudian juga di akhir dari bulan Maret ada momen mudik lebaran yang juga menyumbang tentu saja kepada sentimen positif terhadap permintaan ya di dalam negeri yaitu domestik, terutama puasa ya, momen puasa dan momen lebaran. Nah, di pekan ini akan ada rilis BPS terkait dengan indikator pertumbuhan ekonomi yaitu kuartal kedua ya kinerja ekonomi. Sejauh ini tadi sudah spill juga oleh Rudat FM beberapa hal, diantaranya adalah Purchasing Manager Index yang sempat drop 2 bulan di sepanjang kuartal kedua ya, April dan Juni ini. Nah, mudah-mudahan saja ini tidak menjadi penyebab anjloknya juga pertumbuhan ekonomi RI ya teman-teman. Sejauh ini estimasi ataupun semacam perakiraan dari World Bank pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2026 tidak akan lebih dari 4,7. Jadi di bawah 5 ya. Walaupun sempat tadi BPS merilis kuartal ke-1 cukup baik ya, 5,61. Jadi kita akan menanti nih di pekan ini sejauh ini akan terbukti tidak BPS. Tapi Rudat FM mengira bahwa di kuartal kedua ini tentu saja akan lebih rendah dibanding kuartal pertama ya, 5,61. Tadi sudah ada bocoran bahwa PMI Index juga 2 bulan berturut-turut drop ya. Walaupun saat ini ada sedikit kenaikan tapi masih di angka mepet bawah 50,2 indeks dari S&P Global di bulan Juli lalu.
Nah, sementara yang lainnya juga program pemerintah yang terkait dengan MBG, KDMP masih banyak menuai kontroversi ya teman-teman. Alih-alih menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi ataupun juga lapangan kerja, malah yang mengemuka adalah pemborosan dan korupsi yang terkait program tersebut. KDMP juga banyak yang emerging, pendirian dari gerai-gerainya yang kabarnya banyak yang tidak sesuai ya, termasuk juga pengadaan barang dan jasanya. Dan terakhir juga di program lainnya yaitu MBG masih diwarnai dengan keracunan massal kemarin di Jawa Tengah ya teman-teman. Jadi kita masih agak sulit juga berharap terhadap rejim ini terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang kita sudah ketahui bahwa Vietnam, kemudian juga ada Filipina sudah ngintip menyalip Indonesia. Sementara yang lainnya tentu saja ada Singapura, Malaysia, dan Thailand sudah jauh di atas kita. Jadi kita akan sampai jadi negara maju dengan kondisi saat ini sepertinya akan berat.